Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas secara singkat mengenai kromatografi gas. Mind map, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan sejarah singkat dari kromatografi gas. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi kromatografi gas. Yang ketiga, mengenai bagian-bagian dari kromatografi gas. Dan yang terakhir adalah mengenai mekanisme kerja dari kromatografi gas. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari kromatografi gas. Kromatografi gas adalah jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Selanjutnya adalah sejarah singkat mengenai kromatografi gas. Kromatografi gas pertama kali digunakan oleh ilmuwan yang bernama Mikhail pada tahun 1903. Lalu pada tahun 1947, Fritz Prior mengembangkan kromatografi fasa padat. Pada tahun 1940 dan 1950-an, seorang ilmuwan bernama Archer dan Richards mengembangkan teknik kromatografi secara substansial, di mana pada tahun 1952 mereka memenangkan hadiah Nobel Kimia. Selanjutnya, Erika Kramer memperkuat dasar yang telah dikembangkan oleh Fritz Prior. Adalah bagi fungsi dari kromatografi gas. Yang pertama, pemisahan senyawa dalam suatu sampel. Yang kedua, pengujian kemurnian suatu senyawa. Yang ketiga, menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Yang keempat, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel. Dan yang terakhir adalah identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel. Yang ketiga adalah bagian dari kromatografi gas. Yang pertama adalah carrier gas atau gas pembawa. Gas pembawa disimpan dalam silinder baja bertekanan tinggi, sehingga gas ini akan mengalir cepat dengan sendirinya. Gas yang biasanya digunakan dalam proses kromatografi gas adalah argon, helium, hidrogen, dan nitrogen. Yang kedua adalah flow atau pressure controller yang digunakan untuk mengatur sedikit banyaknya gas pembawa yang masuk ke dalam kolom. Yang ketiga adalah injektor, merupakan tempat untuk memasukkan sampel ke dalam kolom. Pemasukan sampel dapat dibantu dengan suntikan. Yang keempat adalah oven, merupakan tempat penyimpanan kolom dengan suhu 50-250 derajat Celcius. Yang kelima ada kolom, merupakan tempat berlangsungnya proses pemisahan komponen yang terkandung dalam sampel. Yang keenam ada detektor, merupakan komponen yang ditempatkan pada ujung kolom kromatografi gas yang menganalisis aliran gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam data. Yang ketujuh, data sistem atau dalam pengaplikasiannya merupakan komputer. Data sistem atau komputer ini berfungsi sebagai pencetak hasil percobaan pada lembar kertas yang disebut sebagai kromatogram. Adalah mekanisme kerja dari kromatografi gas. Yang pertama, gas pembawa yang berupa helium, nitrogen, argon, dan hidrogen dialirkan menuju kolom melewati flow atau pressure controller. Lalu sampel diinjeksikan melalui injektor masuk ke dalam oven. Sampel diubah menjadi uap. Sampel dialirkan menuju kolom dengan bantuan gas pembawa. Ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkap sebagai sinyal data. Kemudian, sinyal tersebut diterjemahkan oleh komputer menjadi data dalam bentuk diagram. Kemudian, presentasi singkat kelompok kami mengenai kromatografi gas. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.